Tell you in the beginning, I'm the winner coach. With me, it doesn't have joke, Habib. We don't have any free times to celebrate too much. Halas, this Gulf Cup is finished. We are making good result. I'm proud about my boys. But now coming 4 games, what is our destiny? You know, in these 4 games, we have to show for the people we are ready for something or we are not ready. Dengan terus maksudnya nama-nama baru seperti Ole Romani, Emil Alderweireld, dan James dan Pelupes Schick membuat nama Indonesia semakin natal dengan nuansa Eropanya. Apalagi ditambah dengan pelatih beserta jajaran pelatih yang berasal dari Belanda mulai dari Patrick Kluivert, Denny Lanzat, Alex Pastoor dan Jordi Cruyff yang baru saja diperkenalkan ke publik sebagai penasehat taktik Timnas Indonesia. Membuat Bahrain mengaku was-was dengan keberadaan kekuatan Timnas Indonesia saat ini. Mengapa tidak pelatih Bahrain yakni Dragan Talajic sampai mengakui jika timnya akan menghadapi Timnas Belanda bukan Timnas Indonesia? Memang dari ranking FIFA sendiri Timnas Indonesia berada di angka 130 dunia. Tetapi jika kita melihat kedalaman kuat yang ada di Timnas Indonesia saat ini, saat wajar Indonesia menjadi salah satu kambing hitam yang diperhitungkan tim-tim Asia, salah satunya seperti Bahrain. Lantas mengapa bisa begitu? Mari kita simak berita selengkapnya. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Ya, dengan masuknya nama-nama pemain berkelas Eropa seperti Kevin Dix, Ole, hingga trio yang baru disumpah menjadi warga negara Indonesia benar-benar dianggap akan membuat kualitas Timnas Indonesia semakin meningkat. Sebelum mereka datang, Timnas Indonesia juga telah tinggi jika dilihat dari sektor kompetitif. Meskipun begitu, PSSI terus akan meningkatkan kekuatan-kekuatan Timnas Indonesia dengan terus mendatangkan para pemain keturunan berkualitas. Dan seperti apa yang telah dikatakan oleh Pak Dito Aryo Tejo bahwa proses naturalisasi ini akan terus dikembangkan. Untuk itu, semua paling lega beberapa nama yang sudah dikantongi meskipun tidak semuanya membela Timnas Indonesia, namun paling tidak kita sudah mengantongi striker tajam seperti Ole. Bahkan pemain belakang dengan James dan Pelupes Schick beserta kiper handal seperti Alderweireld sudah siap bertarung di bulan Maret ini. Bahkan menurut laporan yang beredar, jika para pemain sudah tidak sabar untuk berangkat ke Sydney untuk menggelar latihan bersama pelatih anyar dan sejumlah nama pemain-pemain baru. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ya, dengan PSSI yang terus menambah pemain keturunan berkualitas yang tentunya akan menambah kekuatan di Timnas Indonesia semakin menyala, membuat Bahrain semakin ketar-ketir akan menghadapi Timnas Indonesia, apalagi bermain di GBK jelas makin ngeri tuh. Bagi Bahrain, apa yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia saat ini membuat mereka saat benar-benar takut bermain away ke sini. Belum nantinya mereka akan mendapatkan teror beserta tekanan dari supporter yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan koreo besar untuk menghancurkan mental Bahrain, apalagi dengan komposisi kokoh Timnas yang saat ini semakin kuat. Atas dasar itulah mereka diketahui melobi AFC perihal akan bermain di tempat yang netral. Namun sepertinya mereka sudah sadar jika AFC sendiri saat ini mulai hati-hati dengan Indonesia, di mana ia pastinya sudah mengetahui dengan soal wasit yang berat sebelah ketika menjadi wasit antara Indonesia kontra Bahrain. Membuat Yunus Nusi, saudaraku sekjen PSSI, meminta AFC untuk tidak menunjuk lagi wasit dari Timur Tengah. Ibaratnya yang main itu adalah tim Arab, tapi wasitnya tetap berasal dari Arab, dan itu tidak fair goblok. Seperti apa yang telah kita bicarakan tadi, berlatih Bahrain yakni Dragan Talajic ngaku pesimis menghadapi Timnas Indonesia, apalagi bermain di GBK pada tanggal 25 Maret mendatang. Alasannya jelas karena Indonesia selalu mengupgrade kekuatannya dengan mendatangkan pemain keturunan berlabel Grade A yang bermain di Eropa. Bahkan ia mengatakan jika Bahrain bukan akan melawan Indonesia, melainkan akan melawan Timnas Belanda. Melawan Indonesia setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami tidak takut, ungkap Dragan Talajic kepada Bahrain Media.
No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of Ya, setelah PSSI merilis tiket antara Australia versus Indonesia, bahkan juga Indonesia kontra Bahrain, maka tiket itu seketika langsung ludes. Setidaknya akan ada 78.000 Ultras Garuda dan siap memenuhi tribun GBK dan membuat mental Bahrain ciut. Tidak hanya itu saja, mereka akan menampilkan koreo besar dengan menjatuhkan mental yang diperkirakan akan menampilkan wasit botak yang merampas kemenangan timnas Indonesia kontra Bahrain di kandang Bahrain kemarin. Jelas ini akan membuat mental mereka jatuh, dan baru-baru ini berarti mereka juga mengungkapkan jika mental para pemain sangat terganggu. Meskipun saat ini dan beberapa hari ke depan mereka telah menggelar pelatihan terlebih dahulu untuk memantapkan fisik beserta kebugaran akan menghadapi Indonesia dan Australia. Secara mental kami tidak kuat sebelumnya, tetapi sekarang kami memiliki kepercayaan diri. Ucap Dragan Talajic seperti yang dikutip dari CDN. Seperti apa yang telah kita ketahui, jika laga Grande sudah menyiapkan koreo besar, di mana menurut informasi nantinya akan ada 3 koreo raksasa yang akan menghiasi panasnya laga Indonesia kontra Bahrain di GBK nanti. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of emptiness. Ya, pada intinya kami berharap semua elemen bermain lepas dan bermain maksimal. Terutama pemain dan pelatih yang bisa memantapkan diri berkemistri di lapangan dengan baik. Karena waktu yang begitu mepet, tidak ada alasan lagi kita harus menghancurkan Bahrain di GBK. To believe in what you got, it was built to last.